Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Khairul Adi Nur Alfisyahri dengan nomor induk mahasiswa 20026111002, koas anestesi minggu ketiga. Mohon izin untuk mempresentasikan mengenai emergency medicine. Pembawaan saya kali ini ada 6 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kita mulai dengan introduction. Yang kedua, kita akan bahas mengenai apa itu bantuan hidup dasar. Yang ketiga, kita lanjutkan tentang prinsip-prinsip umum. Yang keempat, membicarakan mengenai chain of survival. Yang kelima adalah langkah memulai RJP. Dan yang keenam adalah kesimpulan. Baik, untuk introduction-nya, penyakit jantung merupakan penyebab kematian nomor 1 di dunia. Lalu, henti jantung merupakan salah satu keadaan berhentinya fungsi mekanis jantung. Henti jantung dapat reversible dengan penanganan yang sesuai, tetapi akan menyebabkan kematian apabila tidak ditangani dengan segera. Salah satu penanganannya dibahas dalam presentasi kali ini, yaitu bantuan hidup dasar. Jadi bantuan hidup dasar itu apa? Bantuan hidup dasar itu adalah tindakan dasar untuk menyelamatkan nyawa ketika terjadi henti jantung. Aspek dasar dari BHD meliputi pengenalan dini henti jantung mendadak dan aktivitas sistem tanggap darurat, lalu resusitasi jantung paru dalam kurung RJP, dan defibrilasi cepat dengan AED atau Automated External Defibrillator. Lalu prinsip umum yang perlu diperhatikan dalam melakukan bantuan hidup dasar adalah yang pertama, kita perlu mengamankan keadaan terlebih dahulu. Jangan lakukan bantuan hidup dasar jika keadaan sekitar, environment lingkungannya tidak aman, tidak dapat mendukung untuk dilakukannya bantuan hidup dasar. Lalu seperti halnya pada yang kedua, evaluasi ancaman bahaya. Perhatikan apabila penolong dapat terancam bahaya jika menolong korban yang memerlukan bantuan hidup dasar, maka dipertimbangkan kembali. Evaluasi ancaman bahayanya apakah membahayakan atau tidak untuk penolong. Lalu juga dilihat mengenai jumlah korban, dilihat juga berapa banyak korban, berapa yang memerlukan BHD dan mana yang diprioritaskan. Lalu yang keempat, jangan lupa untuk meminta pertolongan, karena BHD ini adalah pertolongan pertama, dan pastinya pada nantinya akan memerlukan pertolongan lanjutannya. Jadi meminta pertolongan harus masuk ke prinsip umum karena dilakukan dari awal. Baik, selanjutnya seperti yang di daftar isi sudah disebutkan, menjelaskan mengenai chain of survival. Chain of survival ini diklasifikasikan menjadi dua. Ada dibedakan dari settingnya, di mana cardiac arrest ini terjadi. Jadi ada yang outside hospital, ada yang in hospital. Jadi yang pertama saya jelaskan ini yang outside hospital cardiac arrest, jadi disingkat OHCA. Jadi chain of survival-nya itu yang pertama dilakukan harus call for emergency response. Di mana yang sudah dijelaskan di prinsip umum, selalu ingat untuk meminta bantuan, call for help. Ini call for emergency response, seperti 911 atau 118. Lalu yang kedua, langsung lakukan CPR. High quality CPR atau RJP berkualitas tinggi, nanti dijelaskan juga di slide selanjutnya. Lalu lakukan defib. Nanti juga dijelaskan, biasanya digunakan adalah AED, Automated External Device Defibrillator. Lalu, karena tadi sudah call for emergency response, dan sudah dilakukan RJP dan defib, datanglah advanced resuscitation, biasa tim penolong yang lebih advance, yang lebih terlatih untuk melakukan pertolongan pertama, datang. Lalu dibawa ke post cardiac arrest care di rumah sakit, untuk penanganan pasca serangan henti jantung. Lalu jika berhasil maka pasien bisa recovery. Jadi itu chain of survival jika settingnya di outside hospital cardiac arrest. Ada 6, call for emergency response, high quality CPR, defibrillation, advanced resuscitation, post cardiac arrest care, dan recovery. Selanjutnya, satunya chain of survival untuk inside hospital cardiac arrest. Jadi di mana chain of survival yang menunjukkan lokasi dari cardiac arrest-nya ini di dalam rumah sakit. Jadi yang perlu ditekankan ada early recognition, di mana kita harus tahu bagaimana keadaan pasien dan penampakan-penampakan ketika terjadi cardiac arrest dan kapan perlu ditolong.
Lalu jika yakin ini terjadi suatu cardiac arrest, lalu call for emergency response. Di setiap rumah sakit ada emergency response team, dan itu langsung dipanggil karena ingat prinsip utamanya adalah call for help, dan ini adalah call for emergency response karena di rumah sakit ada emergency response teamnya. Lalu langsung lakukan high quality CPR. Nanti juga dijelaskan di slide selanjutnya. Lalu jika sudah dikuat, defib. Lalu setelah defib, post cardiac arrest care. Lalu jika berhasil, pasien bisa recovery. Selanjutnya, seperti yang saya katakan sebelumnya, kita membicarakan tentang bagaimana resusitasi jantung paru, RJP atau CPR. Baik, menjelaskan mengenai posisi saat resusitasi jantung paru. Dilihat yang pertama gambar yang paling kiri. Dapat lihat posisi kedua tangan, tangan satu di atas tangan yang satunya lagi. Lalu posisikan itu di sternum dan setinggi jantung. Jadi di mana jantung itu terletak di belakang sternum yang kita pompa nanti. Lalu dapat dilihat di gambar yang kedua, di gambar yang tengah, posisi lengan atas dan lengan bawah itu tidak terlipat karena kita tidak menggunakan otot bicep ataupun otot pada lengan. Dapat dilihat di gambar yang paling kanan bagaimana posisi seluruh tubuhnya terlihat, bagaimana posisi kaki, posisi punggung, dan posisi tangannya. Dan perlu diperhatikan kita itu naik turun menggunakan seluruh tubuh, tidak menggunakan otot bicep atau tricep dengan didorong-dorong, namun lebih ke menggunakan berat badan dan otot-otot pada core tubuh. Dapat dilihat upstroke dan downstroke-nya. Lalu setelah kita menjelaskan posisi saat RJP, membicarakan mengenai high quality CPR. Bagaimana suatu RJP ini dikatakan baik dan adekuat jika high quality. Yang pertama, tekan kuat dengan kedalaman 5 hingga 6 cm ke dalam dada pasien. Lalu yang kedua, kecepatan kompresi itu 100 hingga 120 kali per menit. Yang ketiga, biarkan dada komplit recoil, dapat recoil bisa mengembang ke atas. Lalu minimal interupsi, jangan yang RJP saja, maksudnya seperti itu, tidak ada interupsi dari orang yang memberikan RJP. Lalu hindari ventilasi berlebih. Lalu ganti kompresor atau penolong yang melakukan RJP setiap 2 menit, atau jika kompresor sudah kelelahan. Lalu yang nomor 7, jika tidak ada saluran nafas lanjutan, tetap lakukan kompresi ventilasi dengan perbandingan kompresi ventilasi 30:2. Setiap 30 kompresi lakukan ventilasi 2 kali. Selanjutnya, menjelaskan mengenai AED, alat defib-nya. AED adalah sebuah alat untuk menolong pasien dengan henti jantung, sebuah defibrilator yang dapat secara otomatis mendeteksi irama jantung dan dapat memberikan arus kejut listrik yang dapat membantu mengembalikan irama jantung. Biasanya di AED ini terdapat 2 patch, yang satu diberikan di dada kanan, di dada bagian kanan atas, yang satunya biasa diletakkan di dada kiri bagian relatif ke bawah. Nanti biasanya ada petunjuknya di setiap alat AED-nya. Dapat diperhatikan. Selanjutnya, bicarakan mengenai kapan RJP ini perlu dihentikan. RJP ini perlu dihentikan apabila 1. Korban dapat kembali bernafas spontan dan nadinya sudah adekuat. Yang kedua, keadaannya tidak aman untuk penolong. Mengingat tadi, membicarakan tentang prinsip umum, penolong harus aman. Lalu yang ketiga, penolong kelelahan. Jika tidak ada penolong lain dan penolong kelelahan, RJP dihentikan. Lalu yang keempat, datang penolong yang lebih terlatih. RJP dihentikan, diserahkan kepada yang lebih terlatih. Lalu yang kelima, korban sudah tidak dapat ditolong. Jika seperti terjadi tanda-tanda kematian seperti sudah lebam mayat atau fully dilated pupils. Jadi, untuk kesimpulannya, resusitasi jantung dan paru itu apa? Resusitasi jantung dan paru adalah bantuan dasar emergensi yang dapat diberikan kepada pasien yang mengalami cardiac arrest. Itu hanya bantuan untuk yang pertama. Jangan lupa prinsip-prinsip umum seperti lihat kondisi, lihat keadaan, lalu call for help-nya itu lebih penting. Dan yang kedua, kesadaran pentingnya pemahaman RJP ini juga sangat penting. Bagaimana
belajar RJP dapat menyelamatkan orang yang terkena cardiac arrest. Lalu yang ketiga, bagaimana cara RJP yang berkualitas untuk memberi waktu pada pasien untuk bertahan hidup hingga bantuan yang lebih advance datang. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf, mohon masukannya. Terima kasih, selamat malam.